I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maritia Diahnindyaningrum, NIM 858938208 dari Pokjar Situbondo. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi pembelajaran kelas rangkap PKR model 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang sedikit berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Kenapa Bu Guru katakan berbeda? Karena pada pagi hari ini kalian akan belajar bersama dengan kelas yang lainnya. Jadi di sini kelas 5 akan Bu Guru gabung dengan kelas 4 ya. Kenapa harus digabung dengan kelas 4, Bu? Karena guru kelas 4 pada hari ini berhalangan untuk hadir ke sekolah. Jadi anak-anak kelas 4 akan Bu Guru gabung di kelas 5. Jadi sekarang akan Bu Guru bagi yang bagian sebelah kiri itu untuk siswa kelas 4, yang bagian sebelah kanan untuk siswa kelas 5. Nah, silahkan kalian menempatkan diri pada tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, supaya pembelajaran pada pagi hari ini itu berjalan dengan lancar dan apa yang Bu Guru ajarkan pada kalian itu bisa bermanfaat bagi kalian, kita lakukan atau kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, untuk salah satu dari kelas 4, Bu Guru minta untuk menjadi pemimpin doa pada pagi hari ini. Ya, Andi, Bu Guru minta untuk memimpin doa bersama-sama. Terima kasih kepada Andi sudah memimpin doa bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Bu Guru akan melakukan absensi. Ya, Bu Guru akan mengecek daftar hadir kalian atau mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Apakah kelas 4 hadir semua? Apakah kelas 5 hadir semua? Sepertinya di kelas 4 kalau Bu Guru lihat ada salah satu siswa yang tidak hadir. Kira-kira siapa ya yang tidak hadir? Oh iya, Sinta yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang kelas 5, sepertinya hadir semua ya Nak untuk kelas 5-nya. Ya, sekarang karena sudah kita cek kehadirannya, kita doakan yang kelas 4 karena tidak hadir karena akan sakit, semoga si yang tidak hadir ini bisa cepat sembuh sehingga bisa bergabung kembali di kelas kita nantinya pada esok harinya. Nah, seperti yang sudah Bu Guru katakan tadi, pada hari ini kalian akan Bu Guru gabung kelas 4 dan kelas 5. Terus bagaimana Bu untuk sistem pembelajarannya? Jadi nanti Bu Guru akan bergantian untuk melakukan pembelajaran dari kelas 4 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan di kelas 5. Nah, pada kelas 4 nanti materinya yaitu ada perkembangan alat produksi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Kemudian di kelas 5 melanjutkan yang kemarin yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang sebelum Bu Guru mengajar di kelas 4, Bu Guru minta di kelas 5 ini untuk membentuk kelompok sesuai yang sudah kita rencanakan kemarin. Ya, kemarin kan pada pertemuan sebelumnya kita merencanakan bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan percobaan atau melakukan demonstrasi mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang silakan kalian menyusun atau berada di tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kalian bisa membaca terlebih dahulu materi tentang sifat-sifat cahaya. Jadi Bu Guru harap kalian bisa, Bu Guru ajak bekerja sama. Ketika Bu Guru mengajar kelas 4, kalian bisa tenang membaca materi tersebut. Nah, sekarang Bu Guru kembali ke kelas 4. Di kelas 4 ini Bu Guru sudah menyediakan LKS, yaitu tentang di situ yang sudah Bu Guru bagikan, ya, ada mengenal teknologi transportasi, komunikasi, dan produksi, ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas LKS ini atau LKPD ini, Bu Guru minta kelas 4 untuk membentuk kelompok. Satu kelompok bisa
3 atau 4 orang. Ya, Bu Guru beri waktu untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah ya untuk membentuk kelompok. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan LKPD ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang teknologi transportasi, kemudian komunikasi dan produksi. Kita tahu bahwa transportasi di dunia ini atau di negara ini, di Indonesia khususnya, itu sangat bermacam-macam dan berkembang sangat pesat. Mulai dari dahulu yang hanya menggunakan becak, sekarang sudah ada sepeda motor ya. Kemudian dulu yang menggunakan delman, sekarang sudah menggunakan truk untuk mengangkut barang. Nah, sekarang kita coba perhatikan, alat transportasi itu digunakan untuk apa? Kira-kira untuk apa? Ya betul, alat transportasi itu adalah digunakan untuk membantu manusia untuk melancarkan pekerjaannya, melancarkan kegiatannya atau aktivitasnya. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Di sini ada pesawat, ada mobil, ada bis. Kemudian ini ada untuk mengangkut alat ya. Kemudian ini ada roket, ini ada sepeda motor. Nah, kira-kira di sini dari seluruh gambar ini, apakah di era sebelumnya atau sebelumnya di tahun sebelumnya sudah ada atau belum? Seperti pesawat ya. Pesawat mungkin kalau dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tapi perbedaannya dengan yang tahun sekarang itu pesawatnya lebih canggih. Kemudian contohnya sepeda motor, mobil pada zaman dahulu mungkin hanya digunakan atau yang punya hanya orang-orang yang memang memiliki kepentingan. Kemudian kapal ya, di baliknya itu ada gambar kapal. Di sini ada gambar kapal, di sini ada kapal layar, ada layarnya. Bisa kamu bedakan kapal yang sekarang dengan kapal yang terdahulu itu apa bedanya? Kalau dahulu biasanya itu mereka menggunakan layar, tapi kalau sekarang apakah masih digunakan? Jelas tidak, karena berbeda. Zaman dahulu dengan yang sekarang, kalau dahulu menggunakan layar itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tempat tujuan, tapi sekarang menggunakan mesin maka akan lebih cepat. Nah, itu adalah sedikit penjelasan Bu Guru tentang alat transportasi. Nah, sekarang bisa kalian identifikasi dari alat transportasi ini yang ada pada LKPD yang sudah Bu Guru berikan ya. Kira-kira mana saja yang termasuk alat transportasi modern, mana yang termasuk alat transportasi tradisional. Jadi kamu bisa tuliskan di sini di bawahnya, oh ini alat transportasi modern, oh ini alat transportasi tradisional, sampai di belakangnya ya. Ini. Kemudian di sini ada nomor gambar, nama gambar, tempat biasa digunakan. Jadi kamu lihat misalnya nomor 1. Nomor 1 tadi gambar pesawat, kemudian tempat biasa digunakannya di mana? Kamu lengkapi tabel di bawahnya. Kemudian untuk yang lembar berikutnya sama. Untuk lembar yang berikutnya yaitu ada LKS 1 di sini. Jadi ada nama alat transportasi, teknologi modern tradisional, manfaatnya dan keunggulannya. Jadi kamu tulis misalnya nama transportasi darat. Kemudian modern, yang modern itu apa? Kemudian tradisional. Atau gini, nama transportasi becak itu modern atau tradisional? Oh modern, berarti ini kamu centang. Kemudian manfaatnya untuk apa? Keunggulannya untuk apa? Paham ya? Nah, itu kamu kerjakan secara berkelompok. Jadi Bu Guru tegaskan lagi di sini, alat transportasi itu adalah untuk membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana transportasi tadi ada transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi. Sekarang Bu Guru akan berpindah ke kelas 5. Kelas 5 tadi Bu Guru sudah meminta kalian untuk membaca tentang materi-materi sifat-sifat cahaya atau sedikit membuka tentang LKPD sifat cahaya yang sudah Bu Guru berikan tadi. Ya. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, apa sih itu cahaya? Ya, siapa yang berani untuk mengungkapkan apa itu cahaya? Ya, betul. Cahaya itu adalah yang memang biasanya menerangi kita, memberikan penerangan kepada manusia. Itu secara gampangnya.
Jadi cahaya itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, tidak hanya manusia, tetapi juga oleh tumbuhan. Nah, cahaya itu apa? Cahaya itu adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang dapat menembus ruang hampa. Nah, sifat-sifat cahaya yang bisa kalian ketahui itu ada 4, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, kemudian cahaya itu merambat lurus, kemudian menembus benda bening, dan ada satu lagi, dapat diuraikan. Ya, cahaya kalau manusia pasti kita butuh cahaya kan untuk beraktivitas. Kemudian yang jelas untuk beraktivitas. Pada malam hari kita membutuhkan cahaya. Kalau makhluk hidup pada tanaman contohnya, kira-kira cahaya itu untuk apa? Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Sinar matahari itu kan cahaya. Itu dibutuhkan untuk apa oleh tumbuhan? Ya betul, untuk melaksanakan fotosintesis atau untuk membuat makanannya sendiri. Nah, sekarang pada pertemuan sebelumnya, di hari sebelumnya kan Bu Guru sudah memberikan atau kita sudah merencanakan untuk melaksanakan demonstrasi sifat-sifat cahaya. Kalian juga sudah membawa alat-alat tentang untuk melaksanakan demonstrasi sifat-sifat cahaya. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan satu contoh demonstrasi sifat cahaya, yaitu tentang cahaya dapat dibiaskan. Contohnya yaitu pada pensil yang patah ya, atau benda yang patah ketika dimasukkan ke dalam air. Contohnya ini, Bu Guru punya sumpit, kemudian kita masukkan ke dalam air ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, terlihat patah atau terlihat lurus. Nih, di sini terlihatnya adalah bahwa si sumpit ini itu terlihat patah, padahal ini dia tidak patah. Nah, ini yang dinamakan bahwa cahaya itu dibiaskan ya. Kemudian ada lagi cahaya yang merambat lurus, contohnya menggunakan senter. Kalau misalnya kita pakai senter ini ya, kalau kita arahkan lurus seperti ini, pasti cahayanya akan lurus. Senternya kita belokkan, dia juga akan merambat sesuai dengan arahnya ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya ada beberapa sifat-sifat cahaya yang lainnya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan tentang sifat-sifat cahaya yang lainnya, kita buka dulu LKPD-nya. Di situ ada beberapa percobaan ya. Ada beberapa percobaan, ada percobaan 1, 2, 3, dan 4. Yang percobaan 1 ini ada cahaya merambat lurus ya. Kalian bisa melihat gambarnya untuk melakukan percobaan. Jadi silahkan kalian melakukan percobaan ini bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini ada contohnya, ada langkah kerjanya. Kalian ikuti langkah kerjanya. Nanti ketika tidak paham dengan langkah kerjanya, kalian bisa bertanya pada Bu Guru ya. Ini ada percobaan 1, 2, 3, dan 4. Paham ya? Nanti setelah ini Bu Guru akan kembali lagi ke kelas 4. Kemudian nanti setelah dari kelas 4 Bu Guru akan bertanya pada kalian tentang bagaimana demonstrasinya. Ya, kelas 4 sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, mengerjakan LKS-nya ya secara berkelompok. Sekarang Bu Guru minta salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah berani maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi teman kalian atau hasil presentasi teman kalian, Bu Guru rasa sudah cukup ya. Kalian sudah paham mana yang transportasi modern, mana yang transportasi tradisional, dan apa sih pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Jadi transportasi modern dengan transportasi tradisional jelas berbeda. Kalau transportasi modern itu lebih canggih dari transportasi tradisional dan berefek kepada kehidupan kita, yaitu mempercepat kita melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih efeknya dari adanya transportasi modern ini pada teknologi produksi dan teknologi yang lainnya. Untuk kelas 5, apakah sudah selesai melakukan demonstrasinya? Sudah melaksanakan praktikumnya? Kalau sudah selesai, Bu Guru minta salah satu kelompok seperti tadi kelas 4 untuk membacakan hasil
praktikumnya, hasil demonstrasinya. Ya, kelompok 3 untuk maju ke depan membacakan hasil presentasinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Dari hasil presentasi tadi kalian sudah menurut Bu Guru kalian sudah paham bagaimana tentang sifat-sifat cahaya, ya. Kalian bisa melakukan contoh-contoh atau melakukan contoh-contoh tentang sifat-sifat cahaya di rumah dengan alat-alat yang ada di rumah nanti ketika sudah di rumah. Nah, sekarang sebelum kita menyelesaikan diskusi pada hari ini, yang lembar jawab diskusi yang sudah kalian kerjakan bisa dikumpulkan ke depan semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru memberikan satu tes evaluasi untuk kalian. Bagaimana sih kalian menangkap pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, pembelajaran pada pagi hari ini untuk kelas 4 dan kelas 5 sudah selesai, ya. Bu Guru sangat berterima kasih pada kalian atas kerjasamanya, karena kalian bisa diajak kerjasama pada pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun digabung kalian tidak ramai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari untuk kelas 4 tadi, yaitu tentang alat transportasi. Ada yang modern, ada yang tradisional. Yang modern jelas lebih canggih dari yang tradisional, dimana dengan yang modern maka akan lebih mempercepat manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kelas 5 tentang sifat-sifat cahaya, tadi ada 5, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, kemudian merambat lurus, dapat diuraikan, ya, itu adalah sifat-sifat cahaya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini Bu Guru rasa cukup sampai di sini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru minta salah satu murid untuk menutupnya, ya, untuk berdoa menutup. Nah, tadi kan kelas 4 yang sudah membuka. Sekarang Bu Guru minta kelas 5 untuk salah satu menjadi pemimpin untuk berdoa penutupan pada pagi hari ini. Ya, Anto, Bu Guru minta untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know